Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu RW, Ibu Hanifiah Amah, dan segenap pengurus perumahan Wisma Indah yang hadir tanpa bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati Bu Lili Handayani sebagai Dewan Pengawas Salimah, Dewan Pembina atau Pengawas? Dewan Pengawas Salimah Tulungagung, segenap alim ulama dan tokoh masyarakat Tulungagung yang hadir di acara ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Zuhrotul Aini, SPAMKes, selaku pemilik rumah dan wakif manfaat yang hari ini berhalangan hadir karena dinas di luar kota. Yang saya hormati Ibu Dr. Nuraida Wisudani selaku Ketua Salimah PD Tulungagung sebagai perwakilan nazir beserta segenap pengurus Salimah. Anggota Majelis Taklim Al-Khotijah ya, wow. Al-Khotijah Perumahan Wisma Indah dan anggota Salimah Tulungagung yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah meringankan langkah kita untuk menghadiri majelis ini, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sampai kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Allah lah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kelapangan rizki dan kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menghadiri undangan Salimah PD Tulungagung dalam rangka syukuran sekretariat baru yang awalnya sebenarnya rencananya ada serah terima wakaf manfaat rumah, tapi karena wakifnya berhalangan hadir, ya acaranya cukup syukuran menempati sekretariat baru. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, pemberi syafaat kepada kita di akhir zaman, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi terkait nanti kalau kok enak wakaf manfaat gitu ya. Tadi ada yang sebelum acara ini kan cuma nempati gitu ya, bukan untuk selamanya. Apa bisa disebut wakaf gitu ya? Namanya wakaf manfaat ibu-ibu. Jadi ada wakaf barang, ada wakaf manfaat. Kalau wakaf barang itu permanen, kalau wakaf manfaat itu hanya temporer, artinya disepakati kalau Badan Wakaf Indonesia itu periodenya
sekitar 5 tahunan gitu. Nah, jadi kalau panjenengan mungkin di majelis taklim Khadijah menghendaki pembahasan-pembahasan yang sifatnya pengenalan terhadap lembaga-lembaga syariah dan akad-akad syariah. Maaf, rada ngiklan dulu ya. Insya Allah saya bersedia. Insya Allah saya bersedia ibu-ibu jadi free of charge gitu ya, gratis gitu ya, buatan usah disangoni saya mau karena itu bidang saya. Jadi saya ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung pada akad-akad syariah. Jadi kalau dengan pengen kenalan sekedar, dan insya Allah tadi Bu Ketua Salimah sudah ngiklan tempat ini bisa digunakan untuk menjadi majelis ilmu. Nanti bisa jadi ada kajian khusus dengan majelis taklim di Wisma Indah dalam rangka mempererat ukhuwah. Ngaten nggih? Nggih. Baik, jadi intinya bahwa setiap manusia hidup itu pasti akan kembali padanya. Nah, seperti yang biasa kita dengar di tausiah di majelis taklim bahwa setiap orang yang kembali kepada Allah itu terputus dengan semua amalnya kecuali 3 perkara. Napa Bu? Amal jariah, nggih, leres. Nomor kali ilmu yang bermanfaat. Nomor 3 ya, doa anak soleh. Jadi 3 itu tidak putus, akan kita bawa sampai mati. Dan hari ini kita menjadi saksi ibu-ibu bahwa keluarga dari muakif atau keluarga Bu Dr. Zuhratul Aini yang berwakaf manfaat itu menggabungkan dari ketiganya sekaligus. Kenapa kok bisa menggabungkan dari ketiganya sekaligus? Yang pertama, mengikhlaskan rumah pribadi menjadi rumah Allah. Wakaf itu serah terimanya memang nazirnya adalah salimah, tapi sebenarnya serah terimanya adalah dari muakif itu kepada Allah. Jadi serah terimanya langsung. Jadi ketika kita menyerahkan pemanfaatan, walaupun hanya pemanfaatan yang sifatnya temporer, itu dari rumah kita untuk dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan penyebaran agama Islam, untuk dipakai untuk kegiatan keagamaan Islam, maka sebenarnya di situ ada sedekah jariah. Jadi wakaf manfaat itu sekarang sudah mulai tren gitu ya Bu. Jadi daripada rumahnya kosong, kemudian dikoskan nanti tidak terawat, dibiarkan rusak, maka ada wakaf manfaat. Untuk pembahasan tentang hal ini secara detail dengan segenap diskusinya itu bisa dilakukan di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Walaupun hanya sekedar rumah, nah karena diwakafkan untuk sekretariat Salimah, Salimah adalah organisasi dakwah kemasyarakatan, kemudian di situ dipakai oleh kajian ilmu, di situ ada ilmu yang bertambah dari setiap pencerahan ilmu yang jenengan bawa pulang dari setiap kajian,
itu yang pemilik tempat kajiannya mendapat pahalanya juga tanpa mengurangi pahala panjenengan. Dan yang ketiga, doa yang tidak terputus. Jadi akan lahir dari tempat-tempat yang diwakafkan itu atau manfaat wakaf itu nanti ada kajian pranikah, dari kan Salimah itu organisasi perempuan. Jadi mulai dari yang sepuh gitu ya, yang unyu-unyu gitu ya, yang baru, yang seperti pembawa acara Bu Dokter Nita gitu ya. Niku Bu Dokter Bu, niku dagangan. Jadi itu ketika kita sekolah pranikah itu diberi bekal bahwa rumah tangga kalau jenengan sudah sangat tahu kalau rumah tangga itu tidak hanya bermodal cinta kayak drakor, ngerti nggih? Nah, modalnya banyak, bekalnya banyak, dan itu ketika dia praktekkan dalam rumah tangganya, kemudian rumah tangganya bisa sakinah mawaddah warohmah, kemudian lahirlah generasi-generasi robbani yang penerus estafet dakwah kita, maka di situ juga pahala yang tiada putus. Jadi kalau salsa, kalau yang belum ikut jenengan rugi punya perumahannya jadi sekretariat, tapi jenengan udah waktunya ikut salsa, enggak ikut salsa Bu. Jadi ternyata ngapain sih, saya dulu heran ketika pertama programnya Salimah salah satunya adalah salsa. Ngapain sih ada program-program untuk ibu-ibu sepuh kayak gitu, kurang kerjaan amat gitu ya. Ternyata menjadi tua, sehat dan bahagia dunia dan akhirat itu juga butuh bekal ibu-ibu. Dan ternyata materi-materi Salimah itu cukup oke untuk menjadi bekal. Kita bisa tenang secara mental, tenang secara pikiran, dan sehat secara fisik. Jadi monggo yang belum, saya melok ngiklan nih. Sopo ngerti nanti dapat hadiah door prize dari Salimah. Ya. Jadi dari ketiganya itu didapatkan gitu ya, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, jadi mengoptimalkan fungsi sebuah rumah dari rumah pribadi menjadi markas dakwah itu adalah keputusan yang luar biasa. Jadi tidak hanya rumah itu tidak hanya lagi menjadi tempat berteduh 1-2 orang, melainkan menjadi baitullah yang menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Kenapa begitu? Tentu kita ingat dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Jadi dengan mewakafkan rumah ini sebagai pusat kegiatan keislaman, itu berarti muwakif atau pewakafnya telah memilih jalan untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat. Setiap lantunan ayat suci yang yang dilantunkan di rumah ini, kalimat-kalimat thayyibah yang dibahas di rumah ini, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diamalkan itu mengalir pahala yang tiada putus. Itu untuk bahasan wawasan kita. Dan tentunya sekarang fokusnya kita kepada pengurus Salimah dan kepada ibu-ibu sekalian sebagai masyarakat perumahan Wisma Indah. Ketika ada orang yang berwakaf di tempat jenengan, itu artinya adalah amanah besar di pundak kita. Jadi amanah untuk merawatnya, untuk memakmurkannya, untuk menjaganya. Jadi jenengan nanti kalau misalnya biasanya majelis taklim ini ada rutinan
mubeng gitu ya. Ada rutinan mubeng. Dan misalnya salah satunya misalnya boleh loh sekretariat Salimah ayo jadi salah satu peserta rutinan gitu. Jadi dibagi jatah rutinan untuk kajian. Maka hal semacam itu adalah dalam rangka kita merawat dan memakmurkan wakaf tadi itu. Jadi kita harus berkontribusi karena kita sudah menjadi bagian dari Abdullah gitu ya, hamba-hamba Allah yang dimana kita itu ingin memakmurkan atau ingin menyampaikan Islam itu kepada seluruh umat gitu ya. Jadi tempat ini benar-benar bisa jadi jadi tambah ilmu gitu ya. Jadi problem solver kalau ada permasalahan-permasalahan yang ini kok bahasannya misalnya mau membahas tentang asuransi misalnya. Sajane asuransi halal apa haram toh. Nah, itu wong Pak Yai kae ngomong haram, Pak Yai kae kok ngomong halal sakjane piye gitu ya. Nah, itu bisa dibahas dalam majelis taklim. Itu gunanya kita tergabung dalam majelis taklim. Jadi taklim ilmu kita bertambah. Jadi kalau bisa ditingkatkan tidak hanya taklim, tapi meningkat lagi gitu ya dalam lebih untuk tafahum juga gitu. Nah, ini tadi juga sebenarnya itu prolognya dari wakaf penempatan sekretariat ini. Nah, sekarang saya agak bergeser sedikit ke momen. Salimah syukuran menempati sekretariat baru di momen yang menurut saya sangat cantik. Milih momennya bagus gitu ya. Kenapa? Karena besok minggu depan hari Selasa itu berarti 2 hari lagi ya. 2 hari lagi itu sudah tahun baru. Tahun baru Islam. Nah, tahun baru Islam bulan pertamanya namanya apa, Bu? Muharram. Muharram itu apa sih? Ya sesuatu yang diharamkan. Kenapa ya diharamkan gitu ya? Tahun barunya Islam itu bulan pertamanya kok namanya aja kok haram gitu ya. Sesuatu yang diharamkan. Jadi dari penetapan tahun baru Hijriyah. Jadi kalau kita itu mencintai dari kita itu mau semakin mempelajari Islam, mendalami Islam, cinta kita kepada Islam itu akan semakin luar biasa. Kenapa? Karena tahun baru Hijriyah itu terinspirasi dari hijrah Nabi. Sakjane hijrah itu maknanya apa gitu ya? Makna terpentingnya dari hijrah itu menjadi baik, dari belum baik menjadi baik. Kalau memang di lingkungan itu dari tidak baik terus kemudian dia terpengaruh tidak bisa ngatasi, maka harus berpindah. Maka hijrah fisik itu makanya Nabi itu sampai hijrah fisik kayak memang benar-benar dakwahnya terhambat ketika di Mekah. Tapi kalau lingkungannya misalnya kayak Wisma Indah ini lingkungannya sudah baik, agar kita itu menjadi manusia-manusia yang baik, maka kita hijrah fikriyah, hijrah non fisik.
Jadi dengan kita belajar ilmu, kita belajar agama, itu adalah dalam rangka kita hijrah menjadi lebih baik. Dan Muharram gitu ya, momen Muharramnya tadi, itu hanyalah Muharram ini, bulan 1, itu hanyalah salah satu dari 4 bulan yang diharamkan. Diharamkan dari apa? Selama 4 bulan ini tidak boleh menzalimi siapapun, tidak boleh berbuat kezaliman, dan harus berbuat kebaikan. Itu. Jadi makanya 4 bulan ini tidak boleh perang. Jadi jenengan lek bulan haram ndak oleh jiwit anak ya, Bu. Jiwit bapak ya, mboten pareng ya. Jadi kita tidak boleh melakukan kezaliman. Jadi kenapa kok namanya haram? Sesuatu yang. Jadi Gusti Allah itu, jadi haram itu pada tataran hukumnya tidak hanya proses dilarang atau proses hukum, kalau bahasanya Mbak Rere itu yang orang pengadilan itu dilarang karena nanti biar tidak terjerat hukum. Bukan hanya itu. Kenapa Allah itu melarang kita berbuat dolim atau kita mendolimi diri sendiri juga nggak boleh, Bu, di 4 bulan itu. Jadi kita kenapa kalau ada kajian-kajian misalnya Ibu Halimah Alaidrus banyak istighfar, kemudian banyak wiritan ini, wiritan itu ya karena memang dengan itu intinya kita mendekat kepada Allah agar kita tidak mendolimi diri sendiri. Orang-orang Islam itu agar kembali dari kezalimannya, mungkin karo awake rodok dolim titik, karo tonggone rodok ndak apik titik, karo keluargane, nah itu harus dikembalikan. Nah, mengembalikan kehormatan diri itu adalah hakikat Allah mengharamkan itu semua. Jadi bukan ben dihukum, ben terhindar dari hukuman, bukan, itu hanya sebagai dampak hukum atau dampak konsekuensi hukum. Tapi pada dasarnya semua larangan-larangan Allah, semua yang diharamkan Allah itu untuk mengembalikan manusia kepada kehormatannya, kehormatan dirinya. Jadi dan pemilihan dari 4, kalau kita secara baik sebenarnya kita itu secara personal ataupun secara organisasi dari 4 bulan itu, dari 4 bulan yang haram itu sebenarnya cukup untuk merefleksi organisasi kita atau majelis taklim kita ataupun diri kita untuk menjadi lebih baik. Kenapa begitu? Misalnya di sini konsep dari 4 ini pesen ya untuk pengurus Salimah. Jadi sekarang pengurus Salimah sebaiknya kalau penanggalan selain mencantumkan tanggal Masainya juga mencantumkan tanggal Hijriahnya dan itu diaktifkan di organisasinya agar mengingat ketika di 4 bulan ini apa yang lampu yang harus berkedip untuk dipraktekkan. Pertama, yang pertama yaitu Muharram. Pada saat bulan pertama itu kan tidak boleh menzolimi, tidak boleh dan harus berbuat kebaikan. Di situ kalau organisasi majelis taklim juga begitu sebenarnya ibu-ibu. Itu saatnya untuk membuat perencanaan. Program 1 tahun ke depan itu harus tuntas di situ. Bukan karena banyak. Jadi kita itu orang-orang Indonesia itu banyak latahnya, Ibu. Jadi tahun baru itu kalau tahun baru Masehi itu kembang api, trompet dan sebagainya. Kemudian sebenarnya bukan, padahal pemilik tahun baru itu sendiri, dan kita pun juga kadang-kadang kita juga tahun baru Muharram
siji suro, padahal suro itu 10, siji 10, jadi 11. Siji suro yang dilakukan apa? Larung. Jadi yang dipikirkan hanya yang sifatnya seremonial tanpa jadi saat Muharram atau itu buat perencanaan diri. Kalau orang Tionghoa gitu ya, etnis Tionghoa itu keren Bu. Jadi selalu tanggal 1 misalnya pas Imlek gitu. Itu kan di budaya Cina itu mengumpul satu keluarga. Itu sebenarnya bukan pesta-pestanya. Kalau pesta itu adalah bagian. Tapi mereka berkumpul tidak mau diganggu. Mereka membicarakan 1 tahun ke depan mau ngapain. Itu perencanaan. Jadi sebenarnya refleksi tahun baru itu kumpul bisa kalau ada bahasa renungan gitu ya, malam tahun baru renungan. Itu benar-benar tidak hanya merenung atau kontemplasi terhadap diri sendiri semedi. Ya itu kalau pribadi kayak gitu sih nggak apa-apa terikat. Tapi kalau organisasi di akhir-akhir ya kayak tanggal-tanggal begini kemudian ketemu nanti misalnya tanggal 1 kita ini atau apalagi kalau sekarang tidak terlalu ribet ya karena ada grup WA gitu. Jadi ini saya punya usulan ini, mana yang bisa dilaksanakan, mana yang enggak, mana yang perlu dieliminasi, mana yang perlu itu secara organisasi itu perlu di bulan pertama Muharram. Setelah Muharram kemudian gaspol kan sudah dibuat rencanaannya kemudian dilaksanakan. Jedanya lagi bulan berapa Bu? Rajab. Rajab itu bulan 7. Ibu-ibu majelis taklim Khadijah apal enggak bulan-bulan Hijriah? Jadi biasanya kalau ibu-ibu majelis taklim itu wapal. Kalau saya ngisi di desa-desa gitu wapal. Tapi kalau jenengan dereng apal Bu pakai quantum learning ya. Yang itu Musa menikah dengan Rara. Jadi Muharram, Safar, menikah dengan Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus punya pembantu namanya Juju. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Punya anak kembar namanya Rasya dan Rasya. Apa? Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal. Jadi kalau kemudian punya anak ketiga namanya Juju, Jumadil, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sudah. Itu cara belajarnya quantum learning itu mudah dihafal, Bu. Jadi Musa, Rara, Juju, Rosya, Rasa, dan Juju ya. Nah itu. Nah di bulan ke-7 itu ternyata kita perlu agak ngerem sejenak. Jadi secara organisasi di Majelis Taklim kita sudah masuk bulan ke-7. Apa yang kita rencanakan di bulan 1 sampai bulan 7 ini pelaksanaannya bagaimana? Apa yang sudah terlaksana, apa yang belum, apa yang pelaksanaannya bermasalah, apa yang pelaksanaannya sangat sukses, apa itu dievaluasi. Jadi di situ fungsinya adalah alarm evaluasi. Jadi pra-evaluasi tengah tahun. Jadi di situ menyesuaikan taktik dengan kondisi yang ada, memastikan tidak ada target yang melenceng dan tidak ada praktek kezoliman yang terjadi di organisasi itu. Jadi itu di bulan Rajab. Nah, berikutnya masuk ke
Ketiga, Zulqa'dah itu bulan ke-11. Setelah dievaluasi di bulan Rajab, oh ya bagus gini. Rajab, Sya'ban. Kemudian Ramadan. Ramadan itu gaspolnya aktivitas. Semuanya digaspolkan gitu ya di saat itu. Apa yang program-program baik individu, baik itu organisasi, ya itu sampai titik mastatoktum, sampai titik batas kemampuan kita mengoptimal diri dan organisasi. Eman-eman wah pahalane berlipat-lipat. Nah, kemudian di Zulqa'dah itu bulan 11 itu kita sudah mulai agak direm lagi. Sampai bulan 11 program tahunan kita selama 1 tahun pelaksanaannya bagaimana? Sudah seperti apa? Nah, itu sudah petan rodo kalem, artinya sing urung-urung dicentangi, sing uwes sudah gini. Jadi sudah disisihkan. Kenapa? Ini yang urung harus segera dituntaskan di bulan 12 Zulhijjah. Bulan besar itu. Nah, di bulan besar itu di akhir tahunnya kemudian melakukan evaluasi total selama 1 tahun. Jadi bulan-bulan di mana kita Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah itu di situ adalah bulan di mana kita mengoptimalkan di dalam dalam evaluasi, dalam melakukan kontemplasi atau perenungan ini apa yang harus dibenahi, apa yang harus dievaluasi dan apa yang perlu ditingkatkan untuk kelanjutannya. Jadi dari apa yang saya sampaikan itu bahwa sebagai 4 bulan haram itu harus menjadi sarana operasional. Jadi penghormatan terhadap 4 bulan itu menghindarkan organisasi dari budaya kerja yang toksik. Karena ditekankannya larangan berbuat zalim. Jadi pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip ini akan membantu organisasi dalam mencapai visi secara berkelanjutan. Jadi demi kebaikan dan keberkahan dari momen syukuran sekretariat baru, jadi dari belum punya sekretariat maton, kemudian insya Allah ini menjadi sekretariat maton untuk jangka waktu tertentu, mari kita selaraskan gitu ya, kita menyelaraskan makna hijrah dengan hijrah fisik, hijrah menempati sekretariat baru, dan hijrah spiritual. Di situ melanjutkan perjuangan dalam mensukseskan program-program organisasi dalam dakwah ke masyarakat agar menjadi umat yang bermanfaat bagi menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Dan untuk kegiatan itu mari sama-sama kita luruskan niat, karena innamal a'malu binniyat, gitu ya, semuanya berawal dari niat. Jadi kita harus meluruskan niat, kemudian mulai menyusun program-program organisasi, dan tentu saja tidak lupa melakukan evaluasi secara berkala. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan, membersihkan harta dan melipat gandakan pahala dan memberikan keberkahan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terkait dalam mewujudkan sekretariat Salimah PD Tulungagung ini. Semoga menjadi sedekah jariah yang menjadi saksi pemberat timbangan kebaikan di yaumul akhir kelak bagi keluarga wakif.
Semoga seluruh pengurus Salimah PD Tulungagung diberi kemampuan, kekuatan, dan bimbingan oleh Allah untuk memegang amanah dan tanggung jawab. Semoga keberadaan sekretariat baru Salimah PD Tulungagung ini menjadi berkah bagi masyarakat Tulungagung secara umum dan bagi masyarakat Perumahan Wisma Indah dan sekitarnya secara khusus. Sekian, saya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, dan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya ada bulan tip. Ini masih ada waktu kurang lebih 6 sampai 7 menit. Mungkin ibu-ibu jika